Baik, kita mulai pertemuan kita pada sore hari ini. Jadi di sore hari ini kita akan membahas tentang political economy of public policy. Jadi teman-teman, kalau ingin melihat detail dari bahan yang akan kita bahas pada sore hari ini, bisa merujuk pada buku textbook yang kita pakai, yakni Political Economy of Public Policy by Ethan Damusquita ya. Jadi pembahasan ini mencakup tentang summary dari bukunya Ethan Bueno de Mesquita, Political Economy for Public Policy. Untuk materi yang ada di kelas secara offline akan kita lanjutkan pada minggu ini. Baik teman-teman, sebelum kita masuk pada pembahasan, pastikan teman-teman mematikan mikrofonnya sehingga tidak mengganggu perkuliahan. Kemudian mata kuliah ini saya rekam sehingga nanti Anda bisa akses dan menonton ulang di YouTube ya. Baik, kita masuk pada pembahasan. Jadi tentu di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang aneka ragam teori. Tentu di pertemuan ini kita akan memperdalam bagaimana aplikasi-aplikasi teori tersebut setelah pendalamannya dalam kebijakan publik. Jadi ada beberapa aspek yang akan kita pelajari, setidaknya ada 7, yakni kita akan membahas tentang fondasi normatif atau landasan norma, biasa juga disebut sebagai tujuan, apa yang kita tuju, apa kebijakan itu baik atau tidak. Nah, biasanya di dalam kalau merujuk pada buku yang kita pakai, kita akan melihat beberapa pendekatan seperti misalnya utilitarian, egalitarisme, kemudian deontologi, liberalisme, dan Pareto improvement. Kemudian kembali pada aspek berikutnya yang akan kita bahas, yakni dilema sosial atau the problem. Jadi kita melihat tadi pertama adalah fondasi normatifnya, kemudian permasalahan yang muncul. Jadi secara sederhana kita bisa artikan bahwa segala persoalan yang kita hadapi itu kita bisa melihat perbedaan pola pandang berdasarkan norma yang kita pakai untuk melihat permasalahan tersebut. Jadi kita bisa melihat bagaimana kerusakannya, kemudian kenapa masyarakat itu bisa gagal atau kenapa kebijakan itu bisa gagal untuk mencapai hasil yang maksimal atau optimal. Ada masalah yang disebut dengan eksternalitas, masalah koordinasi, dan tentu juga masalah komitmen. Kemudian di aspek berikutnya kita akan belajar tentang, oke, permasalahan itu pasti setiap permasalahan ada solusinya ya. Jadi kita mencari bagaimana memecahkan permasalahan tersebut. Baik memakai instrumen seperti misalnya pajak atau Figovian taxation, komunikasi, kemudian kontrak yang dapat dipaksakan, atau jenis-jenis mekanisme solusi yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian keempat adalah kendala tata kelola atau the reality. Jadi meskipun kita punya solusi, tentu implementasi dari solusi itu belum tentu bisa secara maksimum. Kita harus melihat misalnya mengapa pemerintah sering gagal menerapkan solusi. Ada permasalahan yang disebut dengan penyesuaian strategis, ada yang disebut dengan inkonsistensi. Jadi inkonsistensi ini bisa secara dinamis. Kemudian kita melihat adanya capture agency, akan kita jelaskan. Kemudian kelima, kita akan melihat insentif kekuasaan atau politik. Sebenarnya apa yang menggerakkan pengambil kebijakan, apa yang membuat mereka mengambil kebijakan tersebut, dan tentu keenam adalah hasil atau sintesis dari kebijakan itu. Jadi inilah keenam aspek yang akan kita bedah di dalam political economy for public policy. Baik, kita ke aspek berikutnya, kita masuk pada pembahasan, yakni pertama adalah normative foundation. Sekali lagi teman-teman, yang disebut dengan normative foundation itu adalah landasan normatif. Jadi norma itu juga merujuk pada nilai. Jadi setiap kita melihat permasalahan,
kita melihatnya itu bisa beragam. Kita bisa melihatnya dari aspek agama, norma sosial. Tentu juga bisa kita melihatnya secara rasionalitas atau aspek rasional dan sebagainya. Nah, kita di pembahasan ini akan membahas tentang normative foundation atau landasan normatif yang mana mencakup beberapa aspek. Jadi kalau kita bicara tentang normative foundation atau landasan normatif dalam politik ekonomi, kita sebenarnya membahas tentang apa kebijakan itu baik atau tidak. Jadi secara sederhana, normative framework adalah sistem yang um, membuat kita bisa berpikir secara sistematik tentang trade-off antara competing values. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita melihat bahwa kerangka normatif adalah suatu sistem yang memungkinkan seseorang untuk berpikir secara sistematis tentang pertukaran. Kita di kelas belajar trade-off ya. Jadi kalau kita mengambil keputusan tentu kita tidak bisa mendapatkan semuanya, tentu ada hal yang harus kita korbankan. Jadi trade-off itu um, kita jadi secara sederhana kerangka normatif itu adalah sistem yang memungkinkan seseorang untuk berpikir secara sistematis tentang pertukaran atau trade-off di antara nilai-nilai yang saling bersaing. Nah, nilai-nilai inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Sekarang kita masuk pada normative foundation atau landasan normatif pada political economy. Teman-teman, ada 5 landasan normatif atau fondasi normatif dalam political economy yang wajib Anda pahami. Pertama adalah kita mengenal yang disebut dengan pendekatan utilitarian atau utilitarianisme. Utilitarian ini berasal dari kata utility. Ya, utility biasanya kalau bahasa Indonesia itu manfaat. Jadi asas manfaat. Aspek utama dari uh, utilitarian adalah efisiensi dan utility. Jadi kalau ditanya apa itu utility, utility adalah manfaat. Tujuan utama dari utilitarian adalah untuk menciptakan yang disebut dengan maximum happiness atau kebahagiaan secara maksimum atau maksimal ya. Biasanya yang dipakai dalam pendekatan utilitarian adalah cost benefit analysis. Jadi utilitarian perspektif ini secara apa namanya? Mungkin logika sederhananya adalah kalau di kelas saya bilang kepada Anda, you cannot make everybody happy. Kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Tentu dalam setiap kebijakan itu harus ada yang dikorbankan. Yang penting yang dikorbankan itu tidak yang dikorbankan itu efek kepada mereka itu bisa ditangani dengan baik ya atau bisa dibantu partikular oleh negara. Kemudian normative foundation yang kedua yang dipakai adalah egalitarian atau egalitarianisme. Egalitarian ini secara sederhana melihat semua orang itu sama ya, tidak ada perbedaan baik prinsipnya misalnya kulitnya hitam, putih, abu-abu. Anyways, itu semua sama atau tidak melihat perbedaan antara kaya miskin, baik secara strata ekonomi dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya melihat bahwa kita semua manusia. Prinsipal dasarnya adalah fairness ya. Kemudian equality. Jadi prinsip egalitarian ini pengen meminimalisir gap antara manusia ya. Biasanya egalitarian ini tipikal kebijakan yang dipakai adalah progressive taxation. Kemudian apa namanya tuh social safety net atau bantalan sosial. Ini yang di satu sisi di Indonesia cukup berlaku ya prinsip progressive taxation atau kalau sederhananya progressive taxation itu Anda makin kaya makin besar pajaknya. Jadi pajak orang kaya itu akan didistribusikan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah deontology ya. Jadi deontologi ini core value-nya adalah hak dan kewajiban. Jadi mengikuti norma-norma moral biasanya
dia merujuk pada kebijakan yang sifatnya perlindungan hak asasi. Kemudian yang keempat adalah libertarian, jadi fokusnya adalah kebebasan. Tujuan utama dari libertarian adalah untuk mengurangi peran pemerintah. Jadi mereka berpendapat bahwa peran pemerintah itu lebih banyak buruknya daripada baiknya, sehingga mereka berpendapat bahwa uh, peran pemerintah harus dibatasi untuk setidaknya mengurangi penyalahgunaan kekuasaan. Biasanya kebijakan yang didorong itu adalah free market atau pasar bebas, kemudian strong property right atau kepemilikan properti. Kemudian yang kelima adalah landasan Islami. Jadi landasan Islami ini kita kita juga bisa merujuknya pada landasan religiusitas ya. Cuma apa namanya, karena ini di Indonesia majority agama Islam, jadi pendekatan yang mungkin lebih relevan adalah framework secara Islam. Tentu Anda bisa membungkusnya dalam pandangan religiusitas. Setiap agama tentu juga memiliki uh, bisa terjadi perbedaan cara pandang ya melihat normatif value. Tapi pada dasarnya sama ya, ini asas-asas kebaikan. Jadi kalau dalam Islamic framework itu atau prinsip ketauhidan mengedepankan yang disebut dengan keadilan atau justice dan amanah dan kepercayaan. Jadi tujuan utamanya adalah kesejahteraan bersama baik di dunia dan kehidupan setelahnya. Jadi biasanya kebijakan yang relevan adalah seperti zakat, kemudian pencegahan tidak boleh praktek riba, dan tentu prinsip pasar yang beretika sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, inilah kelima normatif framework di dalam political ekonomi, dan pada sifatnya teman-teman wajib untuk mengetahui landasan framework ini ya. Baik, kita ke pembahasan berikutnya. Kita lihat dulu secara mendetail normatif framework pertama. Tadi saya sudah jelaskan dan listkan secara very brief. Dan sekarang kita lihat pendekatan utilitarian. Jadi utilitarian ini atau utilitarianisme ini merujuk pada the greatest good for the greatest number. Artinya manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat sebanyak mungkin. Jadi kita menggunakan resource itu untuk kita bisa maksimalkan benefitnya untuk masyarakat banyak. Biasanya ini adalah framework yang paling banyak digunakan dalam kebijakan ekonomi modern ya, karena modelnya itu adalah cost benefit analysis. Tujuan dari utilitarian ini adalah untuk memaksimalkan utility atau manfaat, merujuk pada kebahagiaan dan kesejahteraan untuk masyarakat. Jadi kalau Anda pengen memahami sebenarnya utilitarian itu apa, ingat aja prinsip bahwa you cannot make everybody happy. Jadi dalam kebijakan itu tidak semua orang akan terpuaskan dengan kebijakan tersebut. Pasti ada orang yang dikorbankan dari kebijakan tersebut. Nah, yang penting orang yang dikorbankan itu bisa dimitigasi atau dicegah supaya dampaknya itu tidak terlalu besar. Jadi logikanya, jika kebijakan menciptakan total kebahagiaan, jadi lebih banyak, bahasa sederhananya lebih banyak total happiness dan pain, lebih banyak kebahagiaan daripada rasa sakitnya. Maka ketika kebijakan itu membahagiakan sebagian besar orang, dan yang tidak puas atau tersakiti dari kebijakan itu hanya sedikit, maka dia disebut dengan kebijakan yang bagus. Jadi it raise everyone happiness as equal. Jadi melihat bahwa kebahagiaan semua orang itu sifatnya equal atau setara. Masalahnya adalah it can lead to tyranny of the majority. Ini akan membawa pada persepsi kebahagiaan itu hanya untuk masyarakat sebagian besar. Ya, jadi mungkin contoh ekstrimnya adalah kita boleh membunuh satu orang
untuk mengambil organ mereka untuk misalnya menyelamatkan 10 orang. Jadi we sacrifice one person for kehidupan 10 orang. So secara strict utilitarian ini mengatakan bahwa it's okay untuk membunuh satu orang untuk menyelamatkan 10 orang. Wah, tentu bagi sebagian besar orang akan melihat bahwa ini tuh kita harus bisa melihat bahwa ini tuh dalam contoh ekstrim ya. Em, nah, itulah pendekatan utilitarian, teman-teman. Kemudian kita masuk ke aspek berikutnya, eh, egalitarian ya. Jadi dari egalitarian ini mungkin Anda sering mendengar kata egaliter, ya. Dia orangnya egaliter. Apa sih maksudnya orang itu egaliter? Jadi egaliter itu melihat semua orang itu sama. Jadi tidak ada perbedaan antara muda atau tua, kaya, miskin, atau sehat dan sakit. It's basically all the same. Manusia itu pada prinsipnya sama. Jadi egalitarian ini melihat kebijakan itu by how much it reduce inequality. Bagaimana kebijakan yang bagus itu adalah kebijakan yang mampu mengurangi ketimpangan. Jadi equality of outcome. Jadi menurut mereka itu setiap orang itu harus memiliki hak dan akses yang sama terhadap sumber daya dan berhak pada akses yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan. So, contoh besarnya adalah mungkin di Indonesia ya. Jadi kalau orang makin kaya biasanya itu pajaknya makin tinggi dan hasil pajak orang kaya ini didistribusikan kepada orang miskin supaya yang tidak mampu ini bisa mengakses seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. So, permasalahan utamanya adalah egaliter ini kalau mereka memandang bahwa semua orang itu harus sifatnya equal atau setara, ya tentu permasalahan utamanya adalah bagi orang-orang yang kaya ini tidak akan terlalu suka karena mungkin logika sederhananya adalah mereka kan bekerja keras ya. Jadi untuk kaya itu mereka harus bekerja keras dan kalau mereka sudah menghasilkan dari hasil kerja kerasnya itu, let's say mungkin contohnya gini, kalian mungkin salah satu dari kalian menjadi pengusaha dari umur 19 let's say ya. Kemudian Anda kerja keras, kurang tidur untuk membangun bisnis Anda. By the time kemudian Anda umur 30, Anda sudah menjadi orang yang let's say kaya raya lah gitu. Ketika Anda kaya raya tersebut, tentu pajaknya akan semakin besar karena Anda menghasilkan pendapatan yang lebih. Nah, ketika pendapatannya lebih, pajaknya gede, Anda akan berpikir, oh kok nggak fair ya, saya kan berusaha keras, kok saya mendapatkan pajak yang lebih gede gitu. Padahal orang yang miskin itu dia tidak mau bekerja keras seperti saya. Sehingga saya merasa ini nggak fair. Jadi egalitarian itu ada ada sisi positifnya dan negatifnya. Sisi positifnya adalah orang tampak memiliki akses yang sama. Tetapi sisi negatifnya adalah itu membuat orang yang bekerja keras itu tidak termotivasi atau merasa adanya ketidak fairan ya, tidak fair di dalam kebijakan tersebut. Jadi positifnya adalah equality for opportunity. Setiap orang punya kesempatan yang sama, tidak ada diskriminasi, semuanya boleh mendapatkan pendidikan. Cuman the difference principle, inequality ini is only okay. Sebenarnya ketimpangan ini is only okay jika sebenarnya itu membantu orang yang miskin. Misalnya membayar dokter, paying the doctors more so they work harder which is a better healthcare for the poor. Jadi mereka membayar dokter. Sebenarnya kalau kita memberikan bantuan kepada orang miskin secara keseluruhan itu akan membuat mereka itu tidak terlalu mampu memampukan ya.
karena akan terjadi ketergantungan. Tapi misalnya kalau menurut pendekatannya Rawls, kalau kita hanya bantu misalnya kita membayarkan biaya dokternya, so the rest atau yang lain itu mereka bisa berusaha sendiri, itu akan lebih membantu orang-orang miskin. Sehingga mereka punya keinginan untuk bekerja lebih keras lah. Jadi itu tidak punya mentalitas selalu pengen dibantu. Nah, ini perspektif egalitarian. Teman-teman, kita lihat perspektif berikutnya menurut pendekatan deontologi. Jadi deontologi ini pendekatan dari uh, Immanuel Kant. Pendekatannya Immanuel Kant disebut dengan Kantian ethics. Jadi berdasarkan pada duty, kewajiban, dan rules atau peraturan. Jadi berbeda dengan pendekatan sebelumnya. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya, kalau pendekatan ini tuh tidak terlalu peduli dengan hasil atau kita menyebutnya konsekuensi. Ia lebih peduli pada action atau langkah yang kita ambil itu apakah sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas. Jadi kalau misalnya Anda kembali kepada egalitarian dan utilitarian, utilitarian dan egalitarian itu dia tidak terlalu uh, peduli dengan proses, dia hanya peduli pada hasil. Nah, kalau deontologinya Kantian, dia tidak terlalu peduli terhadap hasilnya atau konsekuensinya, dia lebih peduli pada prosesnya. Jadi ada yang disebut dengan categorical imperative, artinya only do things that you would want to become. Nah, jadi Anda hanya melakukan sesuatu yang Anda sudah pikirkan the desire effect begitu. Anda hanya melakukan sesuatu yang Anda sudah pikirkan bahwa Anda akan menjadi yang Anda inginkan tersebut. Misalnya nih ya, Anda pengen lulus kuliah misalnya. So, kalau Anda sudah memikirkan sekarang bahwa saya pengen sarjana, tentu Anda hanya melakukan proses sebagai seorang mahasiswa. Ya, ya ini adalah kalau dalam perspektif Kantian ini sebenarnya universal law. Contoh, mungkin sederhana. Kalau Anda berbohong, if you lie, you must be okay with the world where everyone lies all the time. Kalau Anda berbohong, Anda harus bisa menerima fakta bahwa jika semua orang berbohong. Jadi ini hukum universalnya. Jadi kalau Anda melakukan sesuatu, baik itu misalnya mencuri, Anda juga harus mampu menerima konsekuensi bahwa setiap orang di dunia ini bisa mencuri. Jadi whatever you do, apapun yang Anda lakukan itu memiliki konsekuensi yang sama terhadap orang lain. Kemudian adalah respect for person. Jadi jangan pernah kita selalu harus menghargai orang lain. Kita tidak boleh memperlakukan manusia means to an end. Saya berikan contoh misalnya the trolley problem ya. Di dalam bukunya Ethan itu dia gambarkan ada misalnya saya Anda berada pada jalur kereta. Kereta ini berjalan cepat, di depannya itu ada 5 orang. Saya ini misalnya di jalan ini misalnya jalan ya, di sini tuh ada kereta misalnya. Kereta ini bisa bercabang dua nih. Anda pilihannya bisa ke kanan dan ke kiri. Tetapi kalau misalnya Anda ke kiri ada satu orang ini misalnya perempuan hamil ya, let's say, kemudian di sini ada 5 orang. 5 orang ini adalah penjahat, kriminal. Nah, ketika Anda masinis dari kereta ini atau Anda bisa anggap ini mobil, aku pertanyaan sederhananya, siapa yang akan Anda korbankan? Apakah Anda akan korbankan 1 untuk 5 atau Anda korbankan 5 untuk 1? So, ini pilihan kalau Anda korbankan 1 untuk 5, maka pendekatannya itu disebut dengan utilitarian. Tetapi kalau misalnya Anda punya option
di sini. You sacrifice yourself. Nah, ini bisa dikatakan dengan pendekatan deontologi. Ya, Anda tidak atau misalnya kalau dalam pendekatan contoh di kasus di buku itu dia mengatakan bahwa jika Anda membawa kereta, Anda masinisnya, kemudian untuk menghentikan kereta tersebut, Anda bisa menggunakan mayat orang, gitu. Kalau dalam pendekatan Kantian, Anda tidak boleh melakukan itu. Anda tidak bisa mengorbankan orang untuk menghentikan kereta, karena Anda menggunakan badannya sebagai alat. Jadi dia sangat peduli kalau Kantian ini peduli pada asas etika. Jadi kalau Anda melihat egalitarian dengan utilitarian, dia tidak terlalu peduli dengan asas uh, etika pada dasarnya ya, dia lebih peduli pada hasil dari kebijakan tersebut. Kemudian teman-teman kita ke normatif berikutnya yakni basically libertarian. Di kelas sudah saya mungkin highlight very short ya. Jadi egalitarian ini berfokus pada kebebasan dan self ownership. Kemudian framework ini memprioritaskan terhadap kebebasan individu di atas segalanya, kemudian including seperti misalnya kebahagiaan dan equality, kesetaraan. Jadi mereka memperkenalkan konsep yang disebut dengan self ownership atau kepemilikan pribadi. Contoh misalnya badan Anda adalah milik Anda, pikiran Anda adalah pikiran Anda, kemudian the fruit of your labor atau hasil jerih payah dari kerja keras Anda. Kemudian yang kedua adalah minimal state. Jadi minimal state ini dalam pendekatan libertarian itu melihat pemerintah hanya boleh ada atau ikut campur untuk menjaga Anda dari tindakan kriminal seperti misalnya pencurian. Kemudian mereka mengkritik redistribusi dalam artian untuk perspektif libertarian melihat bahwa memperlakukan pajak bagi pekerja keras kemudian diberikan kepada orang miskin itu adalah violation atau pelanggaran terhadap self ownership. Karena itu memaksa kita bekerja, kemudian hasilnya kita berikan kepada orang miskin. Jadi menurut mereka itu setiap orang itu bisa tidak usah dipaksa bayar pajak, tapi for instance mereka bisa bersedekah ya. Jadi modelnya itu harus voluntary. Contoh misalnya di dalam case ini yang saya berikan adalah setiap orang boleh memilih misalnya membayar $5 untuk menonton sepak bola. Kemudian yang kita tonton itu kan pasti kayak raya tuh. Dan Anda kehilangan $5 itu. Tapi it's okay karena itu merupakan keinginan Anda sendiri gitu. So you choose basically because Anda melakukan itu, you deciding because you choose to be like that. Anda memilih itu karena Anda sudah putuskan. So bukan dipaksa. Kalau mereka pendekatan libertarian ini melihat bahwa model pajak itu adalah paksaan dan mereka menentang hal-hal seperti itu. Baik, kita lihat berikutnya terakhir adalah framework secara Islami. Jadi framework secara Islami ini juga disebut dengan framework tauhid ya. Jadi nilai utama dari normatif framework berdasarkan Islami itu adalah keadilan dan ihsan. Ya, ihsan itu mengutamakan terhadap compassion. Jadi dalam tahapan empati itu ada yang disebut dengan simpati, kemudian empati dan compassion ya. Compassion ya. Jadi model pertama itu adalah simpati ya. Misalnya kalau ada teman Anda yang lagi curhat pada Anda, misalnya dia punya permasalahan kesehatan, Anda mau mendengarkan dengan baik itu sudah simpati. Tapi kalau misalnya langkah kedua adalah empati, Anda mampu merasakan
misalnya kesedihannya dia dan sebagainya, itu empati. Tapi kalau compassion itu adalah Anda mendengarkan, kemudian Anda bisa meresapi perasaannya dan Anda mau membantu. Itulah compassion. Jadi tidak hanya mendengarkan, tidak hanya bersedih, tetapi juga mampu membantu. Jadi dalam tingkatan uh, ini compassion itu adalah yang paling tinggi. Sekarang kita lihat apa sih arti compassion di dalam pengambilan kebijakan. Jadi dalam perspektif kebijakan itu, dalam perspektif tauhid, sistem ekonomi harus fair, harus adil. Jadi kekayaan itu should not stay only in the hands of the rich. Kekayaan itu tidak boleh hanya dimiliki orang kaya. Agak mirip dengan egalitarian, tetapi dia perspektif ini menambahkan aspek kewajiban secara spiritual, seperti misalnya compassion. Ini beyond, jadi Anda misalnya boleh jor-joran membantu orang gitu, karena fokusnya kan bukan hanya kehidupan di dunia, tapi ada kehidupan selain dunia. Jadi ide utamanya adalah maqasid al-syariah. Jadi memberikan proteksi terhadap 5 hal utama ya. Jadi di dalam kebijakan Islam itu memproteksi seperti misalnya keimanan, hidup, intelektualitas, keturunan, dan kekayaan. Artinya setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, siapapun itu, yang merusak misalnya intelektual, misalnya membiarkan kita untuk mengkonsumsi drugs, atau misalnya uh, membiarkan orang untuk kehilangan hartanya, seperti misalnya scammer, atau mengambil kebijakan yang buruk, bisa merugikan orang dan berdampak secara besar kepada masyarakat, maka itu dianggap sebagai hal yang tidak boleh dilakukan. Ya, jadi meskipun kebijakan itu akan membuat orang bahagia, itu tetap tidak boleh dilakukan. Misalnya di suatu negara mengekspor, misalnya suatu negara itu let's say dia memproduksi ganja yang banyak. Terus mereka punya kebijakan bahwa tidak apa-apa kita produksi ganja asal misalnya drugs itu kita nggak konsumsi dalam negeri tapi kita ekspor aja. Jadi even though itu secara akumulatif kita mendapatkan manfaat ekonomi, tapi secara prinsipal kita tidak boleh melakukan itu karena dia pada esensinya tidak merusak orang lain ya. Kemudian yang ketiga adalah mekanisme amanah atau akuntabilitas. Jadi amanah, akuntabilitas, dan terpercaya. Jadi kalau dalam prinsip Islami, manusia itu tidak memiliki bumi, tapi merupakan trustee atau khalifah, pemimpin ya. Dalam artian, kalau dalam kebijakan tidak boleh kebijakan itu digunakan hanya untuk dipakai dan mengabaikan kesejahteraan generasi berikutnya. Misalnya kita mau memakai sumber daya batu bara habis-habisan sekarang sehingga anak cucu kita tidak mendapatkan lagi sumber daya tersebut, itu tidak boleh karena kita mengambil hak dari generasi berikutnya. So basically harus fokus pada sustainability resource management. Jadi Anda tidak boleh mengambil sumber daya dan kemudian merusak generasi berikutnya. Karena mereka juga adalah kepercayaan dari Tuhan. So alam harus dijaga karena kalau prinsipnya itu kita adalah pemimpin. Dan tentu teman-teman dalam Islamic framework atau kalau kalian pengen menyesuaikan dengan misalnya Christian framework atau Buddhism dan Hinduism, ya feel free untuk dilihat penjelasannya lebih lanjut. Kemudian kita masuk kepada case study ya. Jadi case study misalnya kita MBG. MBG ini menurut saya menarik karena problemsnya, tujuannya bagus ya. Saya menduga kuat bahwa tujuan MBG ini bagus karena memberikan makanan gratis kepada siswa. Jadi tentu kalau dikasih makanan gratis siapa sih yang nggak suka? Ya, so basically is good secara niatnya. Kita lihat
Kalau dia pakai pendekatan utilitarian, kita bisa melihat mapping dari kebijakan MBG ini ya. Jadi kalau utilitarian, MBG itu dipakai sebagai instrumen untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia dan produktivitas masa depan. Cuma kita lihat dia kegagalan ya, dia ada kegagalan efisiensi karena misalnya ada korupsi penggelembungan harga yang sebenarnya tidak sesuai dengan anggaran yang ada. Jadi harganya di markup dan ini menyebabkan adanya biaya sosial yang lebih besar daripada manfaatnya. Anggarannya habis, tetapi kualitas gizi rendah. Mungkin Anda sering melihat menu MBG yang tidak sesuai ya, atau tidak layak, ada belatungnya, atau terlalu sedikit, atau tidak sesuai dengan standar gizi. Sehingga return of investment atau uang yang kita berikan untuk anggaran itu tidak mendapatkan manfaat yang bagus. Jadi target kita untuk mencapai manusia yang memiliki prestasi yang bagus itu gagal tercapai. Itu mungkin implikasi kalau kita pakai pendekatan utilitarian. Kemudian kita lihat kalau kita misalnya pendekatan egaliter melihat kasus MBG ini. Jadi kasus MBG ini kalau kita pakai pendekatan utilitarian itu mewujudkan kesetaraan peluang ya. Dalam artian semua anak itu, siswa itu punya akses yang sama untuk mendapatkan makan siang. Jadi disebut dengan equality opportunity. Meskipun kaya, miskin, dan sebagainya, Anda tetap dapat makan siang. Ini supaya tidak menghambat misalnya anak-anak yang tidak punya uh, uang jajan atau akses untuk mendapatkan makanan agar mereka lebih fokus ketika di kelas. Ini kita bisa lihat sebagai distorsi keadilan, misalnya praktek pemotongan dana per porsi. Kita lihat ya, misalnya dari anggaran, let's say, dari 15.000, hypothetically, atau mungkin ada kasus dipotong beberapa ribu sehingga hanya menjadi 8.000, justru pemotongan ini memperparah ketidakadilan gitu loh. Karena kan uangnya dipakai dari pembayar pajak. Jadi anak-anak yang marginal tetap tidak mendapatkan gizi standar, sementara orang-orang yang misalnya oknum birokrasi ini bisa semakin kaya. Jadi ini terus sekali lagi ini adalah hipotetikal ya teman-teman atau perandaian. Karena kita lihat dari aspek deontologi gitu. Kalau kita lihat dari aspek deontologi, kan pendekatan deontologi itu kan pendekatan etik. Jadi kewajiban moral negara untuk menjamin hak hidup dan bermartabat manusia sebagai hak asasi dasar. Cuma terjadi pelanggaran moral kasusnya. Jadi kalau kita lihat secara faktanya, misalnya terlihat yang korupsi dalam program pangan itu adalah pengkhianatan terhadap martabat manusia. Karena secara deontologi, negara gagal menjalankan tugas moralnya jika membiarkan hak asasi dikorupsi oleh agennya sendiri. Jadi, korupsi dalam program pangan ini, kita lihat bahwa program ini kan sebenarnya untuk memberikan makanan. Dan secara niatnya itu adalah mengambil hasil produksi, let's say, produksi pangan di daerah tersebut. Let's say kita, contoh kasus misalnya di desa A, jadi MBG atau makanan itu harusnya bahan bakunya itu diambil dari desa tersebut. Misalnya berasnya diambil dari desa itu, ikannya diambil dari desa itu, sehingga ekonomi yang ada di desa itu bisa berjalan. Pada dasarnya secara prinsipal bagus tujuannya. Tetapi kalau misalnya terjadi pelanggaran moral, maka ini pelanggaran yang luar biasa karena ini menyangkut tentang eh, hak dasar manusia untuk bisa hidup gitu. Karena hidup itu kan butuh makan. Kemudian kita lihat dari pendekatan libertarian. Jadi pendekatan libertarian ini menekankan pada hak properti dan melihat pajak untuk MBG ini sebagai intervensi berlebihan. Jadi kalau libertarian ini tidak akan pernah suka dengan program MBG karena mereka akan melihat bahwa ngapain diwajibkan gitu loh. Kalau misalnya mau lebih bagus, minta aja orang sedekah untuk memberikan makanan kepada anak-anak tersebut. Jadi muncul kasus misalnya korupsi di lapangan ya. Ini akan memperkuat argumen bahwa pemerintah adalah pengelola yang buruk. Jadi pajak yang diambil secara paksa ini dari rakyat terbukti hanya berakhir di kantong beberapa koruptor, bukan untuk kesejahteraan. Jadi ini bisa menjadi dasar argumen dari um,
orang-orang yang mengadopsi pendekatan libertarian. Kemudian kalau kita lihat dari kerangka Islam, framework itu berpijak pada asas keadilan, amanah pemimpin, dan pelindungan jiwa atau hifz al-nafs. Jadi kalau kita lihat korupsi yang dilakukan dalam BG ini, dalam perspektif kerangka Islam disebut dengan dosa sosial dan hianat, karena korupsi yang adalah bentuk gulul atau korupsi harta publik. Jadi ini harta milik publik, bukan harta milik pribadi, dan pengkhianatan terhadap amanah Tuhan, serta ini menghilangkan keberkahan negara dan merupakan kezaliman besar terhadap rakyat kecil. Jadi kita bisa melihat kerangka normatif ini, kita lihat berdasarkan landasan filosofis serta implikasi analitis serta respon terhadap fakta korupsi ya. Ini akan mempengaruhi kita. Teman-teman, ini hanyalah penjelasan tentang kerangka normatif ya. Jadi Anda bisa memilih sesuai dengan rasionalitas Anda, kira-kira Anda paling sepakat dengan kerangka normatif mana. Apakah Anda menyukai misalnya utilitarian, egaliter, deontologi, libertarian, atau kerangka perspektif Islami, atau kerangka agama lainnya. Kemudian kita lihat, ini mungkin secara data statistik aja ya. Kita lihat misalnya harapan normatifnya, misalnya anggaran dialokasikan 100% untuk gizi anak. Tetapi dalam pelaksanaan lapangannya mungkin ada pemotongan, ya baik itu di oknum tertentu, bahkan di vendor. Ini muncullah korupsi dan pungli. Kalau vendornya kan harus UMKM yang kompeten, perusahaan realita lapangannya bisa aja bukan kompeten, tapi karena mungkin dekat dengan penguasa. Jadi muncullah yang disebut dengan nepotisme. Jadi kualitas kalau dia secara normatif teori kita harapkan, tentu dia seimbang, protein, karbo, dan vitaminnya. Tetapi realita lapangannya itu banyak didominasi oleh menu-menu yang murah, sehingga menguntungkan dari vendor-vendor besar. Jadi penyebabnya itu profit maximization yang ilegal. Jadi hasilnya kalau kita secara normatif tentu kenaikan IQ dan kesehatan, tapi faktanya terjadi stagnasi karena gizi yang diterima itu tidak sesuai dengan standar. Jadi termuncullah yang disebut dengan kegagalan kebijakan. Jadi hasil yang buruk terjadi karena adanya kontradiksi antara nilai normatif dan insentif politik. Nilai normatifnya ini seharusnya seperti ini, tetapi karena ada insentif politik maka tidak sesuai dengan hasil yang kita harapkan. Jadi meskipun secara Islam atau deontologi kebijakan ini adalah amanah dan kewajiban moral, dalam pelaksanaannya sering terjebak dalam sistem yang disebut dengan patrimonialisme atau kekuasaan yang digunakan untuk memperkaya kelompok. Yang kaya adalah orang-orang yang mungkin dekat dengan akses pengadaan ini. Jadi untuk memperbaiki kerangka normatif aja tidak cukup, teman-teman. Itu diperlukan disebut dengan positif analisis yang kuat untuk memperbaiki sistem pengawasan. Jadi memang harus diawasi. You cannot trust. Kalau kita kembali pada pendekatan penjelasan sebelumnya, kalau Anda ikut di kelas, kita bahas tentang pendekatannya Thomas Hobbes, ya, bahwa manusia itu pada dasarnya binatang, dia punya bakat-bakat buruk dan jahat, kita harus tetap diawasi. Kemudian ada transparansi data digital, penegakan hukum agar agen-agen ini terpaksa, meskipun dia jahat, dia bisa menjadi baik karena terpaksa mengikuti kemauan prinsipal. Kalau tanpa itu tentu MBG ini akan menjadi pemborosan anggaran dan secara hukum sah, meskipun pemborosan anggaran secara sah secara hukum, tapi gagal secara moral dan hasil. Jadi atas paper sah, tapi secara prakteknya dia banyak mengalami inefisiensi. Ini adalah simulasi ya teman-teman ya. Ini adalah hanya penggambaran. Sekarang kita masuk kepada types of rationality atau jenis-jenis rasionalitas. Tadi kan kita berbicara tentang landasan normatif. Landasan normatif ini juga sangat dipengaruhi oleh jenis-jenis rasionalitas. Pertama, kalau kita lihat type of rationality, ada yang disebut dengan rasionalitas ekonomi ya. Jadi rasionalitas ekonomi ini kalau di kelas sudah beberapa kali saya jelaskan bahwa pada dasarnya dalam ilmu ekonomi klasik atau klasikal ekonomi, dia melihat manusia itu adalah homo economicus.
Jadi dia melihat manusia itu pada dasarnya makhluk yang rasional. Jadi dia fokus pada aspek rasionalitas. Rasionalitas. Rasionalitas itu pada dasarnya adalah satu, dia memandang manusia itu rasional. Karena dia rasional, pasti dia ingin manfaat sebesar-besarnya, dan tentu pasti akan sangat menyukai yang disebut dengan efisiensi. Kalau masih ingat teori efisiensi, ya murah dan cepat. Jadi kadang-kadang disebut dengan means and rationality. Jadi di setiap individu itu memiliki tujuan spesifik seperti utility maximization. Jadi utility maximization itu adalah menggunakan sumber daya sesedikit mungkin untuk manfaat sebesar-besarnya. Contoh misalnya instrumennya apa yang paling murah, cepat. Cari cara yang paling murah dan cepat. Inilah instrumen dari efisiensi. Kemudian secara substantif, apakah ini sesuai dengan prinsip moralitas atau value? Jadi ini melihat substantif rationality atau the value. Fokus pada bagaimana tujuan itu sendiri konsisten dengan value yang diadopsi oleh orang tersebut. Jadi tidak hanya tentang efisiensi, tapi juga value yang dipahami oleh orang tersebut ya. Kemudian ketiga adalah information symmetry atau full rationality. Rasionalitas itu berbeda-beda. Ada yang 100% rasional, ada yang 50% rasional, ada yang 30%, ada 10% rasional. Jadi rasionalitas seseorang itu tergantung ya. Tetap rasional, tetapi rasionalitasnya itu ada persentasenya. Nah, persentase rasionalitas itu sesuai dengan berapa besar informasi yang dia dapatkan. Contoh misalnya, Anda pengen membeli barang misalnya. Kalau Anda punya asumsi bahwa barang itu murah gitu. Kalau Anda dapat informasi 100% bahwa dia murah, tentu keputusan yang Anda ambil itu adalah 100% rasional. Tapi let's say misalnya Anda hanya punya informasi 50% tentang barang tersebut. Meskipun pada prinsipnya keputusan yang Anda ambil untuk membeli itu rasional, tetapi karena fakta atau informasi yang Anda dapatkan cuma 50%, maka Anda disebut dengan tetap rasional tetapi not fully rasional karena data yang Anda punya itu sedikit. Jadi tidak mendapatkan data apa namanya? data sempurna ya. Sehingga asumsi terhadap kesimpulan Anda itu atau keputusan Anda itu juga tidak fully rasional. Jadi kalau kita lihat informasi simetrinya, harus dilihat apakah saya memiliki semua fakta yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Jadi force drivingnya data. Jadi kalau kita bicara tentang rationality dalam ekonomi itu kita bicara tentang tiga aspek, which is basically efisiensi, value, dan data. Sekarang kita masuk kepada rasionalitas dalam ilmu psikologi. Kenapa kita mempelajari rasionalitas dalam ekonomi psikologi? Karena kita belajar tentang political economy, which is basically combining dari multi subject. Jadi ada rasionalitas di dalam ilmu psikologi yang berbeda dengan rasionalitas dalam ilmu ekonomi, teman-teman. Jadi psikologi ini challenge the idea that we have infinite processing power. Jadi mungkin di kelas pernah saya highlight tentang pendekatannya Daniel Kahneman, which is Thinking Fast and Slow. Jadi di dalam bukunya Thinking Fast and Slow itu diperkenalkan tentang beberapa jenis rasionalitas ya. Ada yang disebut dengan bounded rationality, diperkenalkan oleh Herbert Simon. Jadi pendekatannya Herbert Simon ini melihat bahwa manusia itu terbatas oleh kemampuan kognitif, kemampuan otaknya. Jadi karena manusia dibatasi oleh kemampuan kognitif, waktu, dan ketersediaan informasi, instead maximizing we satisfies, we choose to first option that is good enough. Jadi kadang-kadang kita tidak fokus pada satisfies, kita fokus pada keputusan yang cukup bagus ya. It's good enough gitu, tidak perlu sempurna, tapi modelnya tuh good enough. Kemudian bias rationality atau rasionalitas yang sifatnya bias, kita menyebutnya dengan heuristik. Jadi ini diperkenalkan oleh tokoh seperti Tversky and Kahneman. Kalau Anda lihat buku ini ya. Jadi kita menggunakan di kelas juga mungkin sudah pernah saya jelaskan ya. Kita menggunakan
Jadi otak itu tidak suka sesuatu hal yang berat. Dia pengen hal-hal yang simple aja atau shortcut. Kalau bisa berpikir secara cepat, tidak perlu eh, pusing memikirkannya itu lebih mudah. Karena otak itu didesain untuk survive. Contoh, mungkin di kelas pernah saya jelaskan ketika Anda berjalan, ditanya jalan Rasuna Said misalnya ada di mana, Anda bisa menjawabnya dengan cepat. Tapi kalau misalnya Anda ditanya perkalian, biasanya itu Anda akan berhenti karena memang proses berpikir lama itu juga membutuhkan energi yang besar. Nah, biasanya kalau kita mengambil keputusan dalam cepat dalam jangka pendek itu akan menyebabkan beberapa uh, error ya. Atau biasanya kalau kita dipaksa untuk mengambil keputusan dalam jangka waktu cepat, kadang-kadang kita lebih sering mengambil keputusan yang buruk. Seperti misalnya kalau Anda di jalan tiba-tiba ditabrak mungkin motornya, uh, ketika itu Anda mungkin termotivasi untuk marah ya. Dan biasanya kalau udah kondisi begitu Anda mengambil keputusan let's say memukul orang. Nah, itu errornya lebih banyak tuh. Nah, jadi kalau dalam bukunya itu dia Kahneman ini memperkenalkan disebut dengan loss aversion. Jadi eh, otak itu mempersepsi kehilangan 100 dolar atau kehilangan 1 juta itu is twice as powerful, eh, sama 2 kali lebih kuat daripada kita mendapatkan 1 dolar. Nah, kemudian ada yang disebut dengan confirmation bias. Jadi kita hanya melihat informasi yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau kita ada orang yang suka misalnya validasi ya, let's say eh, contoh misalnya Anda punya tulisan, tuh Anda mungkin akan tanya kepada teman Anda, tulisan saya bagus nggak sih? Kalau teman Anda menjawab bagus, karena hanya ingin memuji, biasanya tuh Anda akan sangat suka. Jadi orang tuh akan lebih suka mencari validasi dibanding mencari kritik ya. Karena itu juga mungkin one cases yang menyebabkan sekarang muncul fenomena orang curhat di AI karena AI itu didesain Anda supaya tidak lepas dari AI. Jadi itu memvalidasi Anda. Jadi kalau AI itu punya intonasi yang validated your emotion. Nah, ini kalau bisa pakai dari teori ini ya. Jadi kita hanya mencari informasi yang sesuai dengan pilihan rasional kita. Kemudian yang ketiga, effective rationality atau rasionalitas yang efektif. Jadi kebijakan atau keputusan yang diambil berdasarkan kondisi emosional di mana psikologi ini berpendapat seperti psikologis argue can be rational seperti misalnya fear keep us safe. Eh, apa contohnya effective rationality? Eh, ada aspek positifnya, aspek negatifnya ya. Kayak misalnya contohnya em, kalau kita melihat let's say apa yang bagus ya contohnya ya. Misalnya nih kadang-kadang 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 rasa eh, rasa takut kita itu kayak gini contoh. Mungkin yang relevan buat Anda ya. Kayak misalnya Anda mau beli laptop nih, laptop baru. Anda butuh laptop tersebut gitu untuk misalnya mengerjakan tugas dan sebagainya. Tetapi Anda nggak punya uang yang cukup. Let's say laptopnya yang harganya 10 juta, uang Anda let's say cuma 7 juta. Anda butuh 3 juta untuk 3 juta ini Anda pinjam ke orang. Tapi karena Anda takut meminjam dan Anda takut nggak mampu bayar, Anda tidak membeli laptop tersebut sehingga Anda tidak bisa mengerjakan tugas ya, which is actually affecting your overall score. Jadi affective rationality ini kadang-kadang di dalam ekonomi itu menyebutnya tuh irrational noise. Jadi rasional instrumental. Sebenarnya banyak ya contoh
eh, kasus contoh kasusnya ya yang bisa kita eh, pelajari bersama ya. Tapi ini butuh pendalaman seperti apa. Banyak kasus seperti kasus bounded rationality, eh, ada kasus rasionalitas dalam hubungan internasional, seperti misalnya perlombaan senjata antar dua negara yang bersaing. Kemudian hukum kriminalitas, misalnya contoh seseorang mempertimbangkan untuk parkir sembarangan di tempat terlarang karena terburu-buru. Anda menghitung rasionalitasnya, ya lebih baik ditilang atau eh, tidak ikut ujian, itu semua bisa dijadikan sebagai rasionalitas. Sebenarnya kalau kita di kelas kita mungkin bisa secara offline mungkin kita bisa menjabarkan secara lebih detail. Tapi sayangnya kita nggak memiliki waktu yang cukup untuk itu. Sekarang kita lihat rasionalitas di dalam sosiologi. Oke. Rasionalitas dalam sosiologi, tadi kita belajar tentang rasionalitas dalam ilmu psikologi. Jadi sosiologi berpendapat bahwa rasional itu bisa definisikan melalui grup atau budaya. Jadi menurut rasionalitas dalam psikologi itu ada 3 jenis rasionalitas, which is termasuk misalnya value rational. Jadi apa yang dimaksud dengan value rational? Yakni pendekatan value rational ini diperkenalkan oleh Max Weber. Mungkin Anda sudah sangat familiar dengan uh, tersebut ya, tokoh tersebut. Kita menyebutnya itu dengan perspektif Weberian. Jadi cara sederhana melihat bahwa this action taken because of belief in value, religious, ethical, and aesthetic, regardless of the outcome. Jadi kita mengambil satu tindakan karena kita percaya dengan nilai agama, etis, dan estetik, regardless of the outcome. Apapun hasilnya. Seperti misalnya um, tentara yang tinggal di pos penjagaan, value rational, even though dia akan mati. Jadi ada orang yang rasionalnya itu berdasarkan pada nilai. Contoh, teman-teman mungkin pernah nonton film ini ya, Hacksaw Ridge. Jadi dia ini tentara yang tidak mau memakai pistol. Dia nggak mau memakai gun. Karena dia nggak mau membunuh. Dia hanya mau menyelamatkan. Kalau kita melihat dalam pandangan fully rasional, ini seperti it's like bunuh diri gitu loh. Coba Anda nonton filmnya ya. Tapi ada orang yang melakukan itu. Jadi dia mau melakukan karena dia berdasarkan rasionalitas nilai. Jadi tindakannya ini dianggap rasional karena seseorang setia pada nilai keyakinan tertentu. Dia percaya pada agamanya, meskipun hasilnya akan merugikan dirinya sendiri, baik secara fisik maupun materi. Contoh mungkin contoh Keigo bisa matikan ininya, mikrofonnya. Tolong yang menyala mikrofonnya dimatikan. Jadi kembali lagi teman-teman, kita kembali ke pembahasan. Jadi kalau kita lihat value rasional ini, again tindakan dianggap rasional karena seseorang setia pada nilai atau keyakinan tertentu, meskipun hasilnya merugikan dirinya sendiri secara fisik dan materi ya. Coba kita lihat contoh kasusnya, misalnya ada orang yang aksi mogok makan karena menuntut keadilan, atau mungkin pernah lihat di TV orang yang menjahit mulutnya karena protes. Jadi itu aktivis ini menuntut keadilan tetapi dengan menyakiti diri sendiri. Buat kita itu irasional, tapi buat mereka itu rasional. Kemudian kedua adalah
communicative rationality. Jadi communicative rationality ini diperkenalkan oleh Jürgen Habermas. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan communicative rationality adalah rasionalitas bukan hasil pemikiran satu orang, melainkan hasil diskusi terbuka untuk mencapai kesepakatan bersama. Jadi rasionalitas bersama. Saya berikan contoh misalnya ada desa yang kemudian warganya itu berkumpul untuk memutuskan kira-kira lahan yang kosong itu akan dijadikan masjid atau lapangan sepak bola atau pasar. Jadi mereka akan berdebat nih, akan saling memperdengarkan argumennya. Ada yang mungkin bilang dijadiin sepak bola, pasar atau masjid. Tapi kemudian ada kesepakatan tuh bersama. Jadi disebut dengan rasionalitas karena keputusan ini didasarkan pada argumen masing-masing yang masuk akal dari berbagai pihak. Nah, bukan karena satu orang yang paling berkuasa. Maka disebut dengan communicative rationality. Jadi orang tuh berdiskusi, hasil dari diskusi itu menghasilkan keputusan yang didasarkan pada rasionalitas. Kemudian berikutnya adalah collective rationality. Nah, what is rational for the group might be irrational for the individual, and vice versa. Apa yang maksud dengan collective rationality? Jadi terkadang apa yang masuk akal bagi kepentingan kelompok itu bisa terlihat bodoh dan merugikan bagi kepentingan individu. Seperti misalnya teman-teman pembatasan penggunaan air saat kemarau. Jadi secara individu irasional. Kenapa? Karena rasionalitas bagi individu itu Anda mungkin bisa mandi sepuasnya agar bisa badan bersih dan segar ya. Tapi secara kelompok dia menjadi rasional. Kenapa? Karena membuat aturan pembatasan air, mengikuti aturan ini, mungkin Anda tidak nyaman, tetapi tindakan ini rasional secara kolektif agar cadangan air itu tidak habis. Sehingga dia bermanfaat untuk kesejahteraan bersama. Jadi kita, kalau collective rationality itu pada prinsipnya mengorbankan sedikit kenyamanan pribadi untuk kelangsungan hidup bersama. Jadi tadi kita sudah membahas tentang value rasional berdasarkan keyakinan prinsip, kemudian komunikatif berdasarkan diskusi dan konsensus, dan kolektif berdasarkan kepentingan umum. Jadi kepentingan umum kita semua harus berkorban sedikit agar masyarakat itu atau komunitas itu bisa survive dan hidup. Kemudian ada rasionalitas di dalam politik. Jadi ada rasionalitas di dalam politik. Nah, apa yang dimaksud dengan rasionalitas di dalam politik, teman-teman? Jadi karena kita adalah mahasiswa hubungan internasional dan foundingnya adalah atau dasarnya adalah ilmu politik, maka ini penting untuk kita lihat. Jadi rasionalitas ekonomi, rasionalitas psikologi, rasionalitas sosiologi dan politik itu berbeda. Sekarang kita lihat rationality di dalam politik itu terkadang semuanya tentang kekuasaan, bertahan, dan hambatan kelembagaan. Jadi ada 3 rasionalitas dalam politik. Pertama adalah strategic rationality. Jadi strategic rationality ini biasa kita kaitkan dengan game teori atau teori permainan. Nah, keputusan Anda, interdependent rationality, waktu kita menyebutnya ini interdependent rationality, keputusan Anda bergantung pada apa yang dilakukan lawan. Ini sering disebut sebagai rasionalitas yang saling bergantung, interdependent. Jadi keputusan Anda, lihat gambar ini, keputusan Anda untuk memindahkan catur ini karena Anda mengantisipasi lawan. Jadi keputusan Anda ini atau rasionalitas Anda ini tidak bergantung dari langkah Anda sendiri, tapi Anda mengambil keputusan itu berdasarkan langkah dari lawan Anda. Jadi disebut dengan rasionalitas yang saling bergantung atau interdependen. Contoh kasus mungkin peran tarif pedagang antara AS dan China ya. Misalnya jika negara A menaikkan tarif impor 25%, ya mau tidak mau Anda menaikkan tarif. Jadi keputusan Anda itu dipengaruhi oleh
keputusan negara lain karena dia mengambil kebijakan tertentu. Kemudian yang kedua adalah institutional rationality atau rasionalitas kelembagaan. Jadi individu bisa mengambil tindakan rasional di dalam individu bisa bertindak rasional di dalam kotak aturan dalam kelembagaan mereka atau dalam birokrasi mereka meskipun hasilnya terlihat tidak masuk akal bagi masyarakat. Contoh misalnya biasanya itu di kementerian ya. Biasanya itu kalau mereka kan bikin anggaran, misalnya itu anggaran tahun 2026. Itu kan anggaran harus habis di Desember. Ya, Desember 2026. Kadang-kadang mereka tuh menghabiskan lebih banyak itu di November dan Desember. Ya bagi mereka rasional karena tujuannya adalah menghabiskan anggaran. Ya, tapi bagi publik ini tidak efisien karena namun bagi birokrat ini sangat rasional. Kenapa? Karena jika anggarannya tidak habis, maka mereka akan dianggap sebagai orang atau kementerian yang nggak bisa kerja atau nggak becus kerjanya. Karena menghabiskan uang aja untuk melaksanakan program mereka nggak sanggup gitu. Jadi mereka akan tetap mencari celah bagaimana kira-kira anggaran itu habis di akhir tahun. Kemudian jadi bedakan strategic rationality, rasionalitas orang, rasionalitas lembaga, dan rasionalitas politik ya. Karena terakhir adalah political rationality atau rasional politik. Jadi rasional politik ini memprioritaskan kekuasaan atau legitimasi daripada efisiensi ekonomi. Jadi ini dimana kita melihat contoh seperti rational economy policy, kebijakan ekonomi yang tidak rasional, seperti subsidi itu menjadi rasional supaya kekuasaan itu bisa bertahan. Saya berikan contoh teman-teman. Kalau kita pakai pendekatan rasionalitas ekonomi dalam subsidi, itu contoh subsidi BBM ya, itu sangat buruk karena pasti hasilnya tuh tidak bagus karena tidak efisien. Tapi kalau kita pakai pendekatan rasional ekonomi politik, ini sangat bagus karena tujuan politik itu kan adalah untuk tetap berkuasa. Jadi dengan memberikan kebijakan subsidi, orang akan senang dan tentu mereka akan bisa terpilih lagi misalnya di pemilihan berikutnya. Jadi berbeda kalau kita melihat rasionalitas politik karena tujuan politik itu adalah kekuasaan dan menjaga kekuasaannya itu tetap terjaga ya. Jadi kadang-kadang secara ekonomi kita menganggap dia tidak rasional, tetapi dalam perspektif dalam perspektif politik itu rasional-rasional aja. Sekarang kita lihat terakhir adalah military rasionalitas atau rasionalitas dalam militer. Jadi ada yang disebut dengan strategic rationality, kemudian operational rationality, serta ethical rationality. Jadi kalau tadi kita berbicara tentang politik, sekarang kita berbicara tentang rasionalitas dari aspek militer. Sebelum saya pindah ke aspek militer, jika ada yang ingin bertanya silahkan ya. Tapi jika tidak ada, maka saya akan lanjutkan penjelasan. Masih ada rasionalitas setelah ini, nanti setelah saya jelaskan itu kita mungkin akan akhiri pertemuan kita. Baik, tidak ada, kita lanjut penjelasan. Jadi teman-teman, ada yang disebut dengan rasionalitas militer. Pertama, ada yang disebut dengan strategic rationality atau Clausewitz model. Nah, Clausewitz model ini diperkenalkan oleh tokoh yaitu Karl von Clausewitz yang memperkenalkan logika perang sebagai instrumen kebijakan. Jadi logikanya, perang itu war is not an end itself. Jadi perang itu tidak akan berakhir secara sendirinya. Perang itu adalah alat rasional yang digunakan untuk mencapai tujuan politik tertentu. If the cost of war exceed the value of political goal, ini yang terjadi di
perang Iran dan Amerika ya. Mungkin Anda melihat bahwa ini tuh tidak rasional, banyak membunuh orang. Tapi sebenarnya mereka punya kalkulasi keuntungan di situ. Jika biaya perang itu melebihi dari value atau tujuan politik, uh, the rational move is seek to peace. Jadi kalau misalnya cost-nya sudah terlalu besar dibandingkan dengan tujuan politiknya, maka biasanya perang itu akan mencari yang disebut dengan solusi kedamaian. Jadi kalau Anda melihat apa namanya peran Iran dan Amerika ini nggak selesai itu karena ini ada pada logika cost-nya masih lebih rendah dibandingkan dengan tujuan politiknya atau tujuan dari perang itu sendiri. Mungkin bisa Anda lihat juga ya. Jadi kalau dalam strategic rationality menurut model Clausewitz ini, perang itu hanya dijadikan sebagai alat politik. Jika biaya perangnya atau misalnya nyawa, uang, reputasi lebih besar dibanding tujuan politik yang ingin dicapai, maka berdamailah ya. Itu pilihan yang paling rasional. Contoh kasus yang paling relevan adalah mundurnya AS dari peran Afghanistan karena menurut mereka itu kalau mereka bertahan biayanya terlalu besar. Itu juga mungkin salah satu consider yang bisa kita lihat aplikasi peran Iran ya. Kalau Amerika pengen melakukan perang darat dengan Iran, kemungkinan besar tidak akan dilakukan karena most likely mereka akan kalah karena kalau Iran itu kan terdiri dari pegunungan. Eh, landscape perangnya itu cost-nya itu bisa sangat mahal. Itu sebabnya kalau Anda lihat perangnya itu paling kirim-kiriman drone dan pesawat. Kemudian kedua adalah operational rationality atau OOD loop ya. Jadi di sini rasionalitas diukur dengan kecepatan. By the way, ini diperkenalkan oleh John Boyd. Ini biasa disebut dengan speed adaptation atau adaptasi kecepatan. Jadi rasionalitas itu diukur dari kecepatan. Dalam pertempuran yang kacau, Anda tidak butuh keputusan 100% yang 100% sempurna. Anda hanya butuh keputusan yang cukup tepat ya, tapi sangat cepat. So, the logic, rationality itu didefinisikan sebagai berapa cepat Anda bisa memproses informasi, Anda harus mengobservasi, menentukan orientasi, memutuskan, dan bergerak cepat dibanding dengan lawan atau musuh. Jadi perspektifnya is a fast moving battle. Jadi pertempuran yang cepat, penuh dengan rasionalitas, mendapatkan semua data. Karena kalau misalnya Anda menunggu harus mendapatkan data 100%, maka itu hampir tidak mungkin. Therefore, the rational pilihan biasanya pemimpin perang yang paling rasional itu adalah mereka mendapatkan data misalnya 70% correct, tetapi dalam keputusan yang sangat cepat, saya 30 second, dibandingkan Anda mendapatkan data 100% atau keputusan 100% besar, Anda mendapatkan 100% data tapi keputusannya sangat lambat. Karena kalau kita bicara tentang perang itu kita bicara tentang speed dan siapa yang menang. Kemudian yang ketiga adalah ethical rationality atau just war theory. Fokusnya bukan pada efisiensi cara tercepat untuk memenangkan perang, tapi pada legitimasi moral atau substantive rationality. Ini jarang sebenarnya dipakai ya dalam perang. Mungkin contoh kasus seperti misalnya penggunaan senjata seperti senjata kimia. Anda sebenarnya bisa menang. Kalau contoh kasus di peran Iran dan USA, US sebenarnya bisa pakai bom nuklir. Kalau mau cepat menang ya, tapi tidak dilakukan. Kenapa? Karena ada prinsip etikal di situ. Kalau Amerika melakukannya, dia akan menjadi musuh dunia. Kemudian ada konsep yang disebut dengan just in bello atau right to conduct a war. It is rational untuk memproteksi sivilian karena kalau misalnya Anda melakukan atau menghancurkan mereka, misalnya kalau Amerika mengebom Iran dengan bom kimia atau bom nuklir, itu akan menyebabkan kematian yang luar biasa dan masyarakat Amerika itu tidak akan mendukung presidennya ya. So it's a backfire untuk mereka sendiri.
Kemudian keempat ada yang disebut dengan bounded rationality atau fog war. Jadi pemimpin militer itu kadang-kadang mengambil yang disebut dengan bounded rationality karena mereka sangat stres. Kenapa stres? Ya, mungkin kalau Anda berada dalam kondisi perang, misalnya melihat anak buahnya meninggal, teman Anda meninggal, tentu berbeda kondisinya kalau Anda mengambil keputusan dalam kondisi bahagia. Misalnya, Anda harus mengambil keputusan yang cepat, tetapi di sisi Anda melihat, let's say, teman sahabat Anda meninggal ya, tentu itu akan sangat mempengaruhi rasionalitas keputusan yang Anda ambil. Maka di dalam military rational itu ada yang disebut dengan bounded rationality in the fog war. Fog ini tuh kabut ya. Jadi contoh misalnya military doktrin yang menggunakan standar operation procedure untuk mencegah terjadinya ini ya. Karena orang itu akan memiliki kecenderungan untuk menjadi tidak rasional ketika mereka dalam kondisi stres yang besar ya. Jadi poin keempat ini menghubungkan konsep yang disebut dengan bounded rationality atau rasionalitas terbatas yang kita bahas di awal ya. Kan kita membahas tuh di awal tentang realitas bounded rationality. Jadi kalau misalnya di medan tempur, seperti dijelaskan oleh Clausewitz, fog of war atau kabut perang, dalam kondisi ini manusia mustahil bisa berpikir jernih secara matematis karena tekanan maut ya, berpikir kita bayangkan kalau dalam perang Anda berpikir akan mati, tentu informasinya itu akan simpan siur. Dan otomatis kita pakai SOP, Standard Operation Procedure, untuk mengurangi error yang ada ya. Contoh misalnya kalau ada satu tim yang berperang, terus tiba-tiba ditembak dari arah yang tidak jelas, muncul ledakan dan sebagainya. Dalam kondisi ini pasti panik kan, maka ketika panik logikanya menjadi sangat terbatas. Nah, pada saat itu maka harus mengikuti prosedur aja. Jadi karena dia tidak mampu berpikir secara rasional, maka ikuti aja SOP-nya. Misalnya kalau ditembak akan secara refleks untuk menembak. Kalau supaya tidak melakukan kesalahan, misalnya bisa tiarap dan sebagainya. Jadi mengubah tindakan rasional itu menjadi habit. Nah, ini yang akan mencegah rasionalan ketika di dalam perang. Jadi kita bisa lihat level rasional itu bisa strategik, operasional, etikal, dan taktikal. Jadi kalau bounded rationality ini modelnya tuh survival, etikal ini moral legitimacy, operasional sifatnya kecepatan keputusan, dan strategik political objective. Hambatannya kalau dia political objective bisa sumber daya manusia dan diplomasi, kemudian decision speed ini tadi kalau misalnya ada fog war ya, kalau datanya tidak komplit, Anda diserang tiba-tiba, Anda tidak tahu siapa yang menyerang. Kemudian ethical bisa merujuk pada hukum internasional atau just war theory. Taktikalnya bisa pakai constraint-nya itu bisa, atau faktor penghambatnya bisa stres manusia dan hambatan secara fisik. Terakhir teman-teman, yang akan kita bahas pada hari ini adalah hybrid rationality atau rasionalitas secara hibrid. Kenapa disebut dengan hybrid rationality? Karena dia menggabungkan pendekatan dari berbagai aspek ya. Nah, sekarang kita lihat ada 5 aspek di dalam hybrid rationality. Jadi sekali lagi, kalau saya bilang hybrid rationality, kita merujuk pada pendekatan yang menggabungkan dari berbagai aspek. Pertama adalah the shackle, atau shackle ini bahasa Indonesia itu belenggu. Ada aspek yang disebut ethic over greed, etika di atas keserakahan. Jadi rasionalitas itu bukan mengkalkulasi bagaimana kita mendapatkan lebih banyak, tapi
kekuasaan itu dipakai untuk restrain atau mencegah. Jadi kemampuan kita untuk membelenggu ego, nafsu dari hal-hal buruk ya, atau kebijakan yang tidak sesuai. Contoh misalnya Anda ke laut, kalau Anda melihat ikan yang banyak, tentu Anda punya kemauan untuk menangkap semua ikan itu gitu. Atau misalnya Anda tidak punya kemampuan ekonomi yang cukup, Anda ke laut pengen menangkap ikan, tentu aspek yang mungkin lebih murah Anda ngebom ikan tersebut. Ya, dan itu akan merusak lingkungan tentu. So, jadi Anda harus bisa untuk mengedepankan tidak hanya tentang akal ya, tetapi bagaimana Anda bisa jadi rasional itu bukan hanya bagaimana Anda mendapatkan lebih banyak, tapi bagaimana Anda menahan diri. Jadi kalau kita bicara deshackle atau belenggu itu, rationality itu kita konotasikan dengan kemampuan seseorang untuk menahan keinginannya. Kemudian kedua ada the heart of a cult atau basira atau purpose over data. Jadi kebijakan hanya rasional jika memenuhi amanah moral, bukan sekedar angka di atas kertas ya. Jadi jadi artinya proyek itu hanya rasional jika memenuhi aspek moralnya atau amanah. Contoh mungkin kasusnya adalah membangun pelabuhan di daerah terpencil, meskipun pasti investasinya besar, tapi keuntungannya kecil, tapi itu dilakukan karena untuk memberikan manfaat bagi orang-orang kecil dan terpinggirkan. Kemudian ketiga, verification atau itibar. Jadi science over assumption menggunakan bukti seperti AI, monitor untuk memverifikasi klaim berkelanjutan. Karena manusia itu kan bisa bias ya, bisa melakukan error. Jadi oleh karena itu butuh pendekatan matematika sebagai bukti bahwa kebijakan itu benar. Kemudian keempat, balance atau mizan, reason with revelation, artinya menyeimbangkan logika manusia dengan ketuhanan. Jadi tidak hanya logika aja ya, tapi ditambahkan dengan aspek-aspek ketuhanan di situ. Jadi kalau pendekatannya Imam Al-Ghazali, kita tidak boleh menggunakan pure logic karena otak manusia itu, logika manusia itu terbatas. Pengetahuan yang terbatas, informasi yang terbatas, maka harus berdasarkan pada nilai-nilai normatif agama seperti misalnya keadilan, sustainability, berkelanjutan, dan sebagainya. Kemudian terakhir adalah manifestasi arsitektur untuk masa depan. Artinya adalah rasionalitas itu tidak hanya pikiran, tapi juga material culture atau wujud dari aspek materi dari budaya itu sendiri. Jadi rasionalitas yang terwujud dalam sistem pemerintahan dan infrastruktur yang nyata ya. Seperti contoh misalnya kita pengen jalan yang bersih, itu rasionalitas nyatanya adalah kita bangun tempat pembuangan sampah yang benar dan sebagainya. Jadi kalau kita simpulkan bahwa kalau konsep dalam hibrid rasional itu menggunakan akal, fokus utamanya pengendalian diri, yaitu dengan menolak eksploitasi berlebihan. Kemudian kedua adalah kalbu atau hati, maknanya adalah amanah dan makna dan fokus utamanya adalah makna dan amanah. Contohnya seperti kebijakan yang memanusiakan manusia. Dan kemudian tiga ada di sini ya ikhtibar, di sini ikhtibar ya tadi. Di sini Itibar ini sains, kita menggunakan ilmu pengetahuan, bisa AI, jadi kita memiliki data real time untuk transparansi. Kemudian kelima adalah mizan, keempat adalah mizan atau keseimbangan, jadi menggunakan logika dan etika, jadi penggunaan berkelanjutan yang adil. Kegabungan 2 dan 3 dan 4 ini akan mewujudkan disebut dengan manifestasi arsitektur masa depan yang didasarkan pada pemikiran yang rasional. Jadi hybrid rationality ini tidak menggabungkan hanya antara kemampuan rasionalitas secara material, tapi juga pandangan agama untuk melihat apakah sesuatu itu rasional atau tidak.
Nah, inilah pandangan-pandangan rasional kalau dalam ilmu political economy. Teman-teman sampai sini apakah ada pertanyaan? Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Jika tidak ada yang ingin bertanya, sepertinya diam, maka kita cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya dan sampai ketemu di kelas minggu ini. Selamat malam and have very good day. Bye everyone.